bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan, dalam kita membangun relasi dan berkarya, sadar atau tidak sadar, kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, menyakiti sesama dan menyakiti Tuhan. Dan karena itu, mari dengan sesal dan malu mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Mazmur 103 ayat 8 dan 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Anugerah
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Matius 22 ayat 20-21.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan, kiranya berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di sorga. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini. Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Pembacaan yang berikut pertama Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Pertama Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 dan Injil menurut Matius 22 ayat 15 sampai 22. Injil menurut Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kita berdoa. Di saat ini, ya Tuhan, kami yang adalah milik kepunyaan Tuhan, terhimpun dalam satu persekutuan untuk menyembah Tuhan dalam ibadah raya Minggu saat ini. Untuk kehidupan dan untuk kesempatan yang masih Tuhan sediakan ini,
Atasnya kami mengucap syukur. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini, firman-Mu akan disampaikan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk memahami dengan baik pesan firman Tuhan yang disampaikan. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan firman dan menguraikan. Beri kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan terambil dari Yesaya pasalnya ke-45 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel, pilihan-Ku, aku akan memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Salam. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami
dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Kure sumanga buah. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, tadi sedikit agak terganggu karena memang saya mencoba untuk mengawali khotbah ini ada tayangan video. Jadi mungkin adik-adik kita di belakang sedang mempersiapkan. Mudah-mudahan
video ini bisa tertayangkan. Shalom Bapak Ibu. Iya, kita tunggu sebentar, siapa tahu adik-adik kita di belakang bisa tayangkan video itu.
Iya, itu video singkat menyampaikan pesan penting kepada kita berkait dengan tema kita. Bahan utama kita ada pada Yesaya 45 ayat 1 sampai 7 dan tema kita mengatakan siapapun dapat dipakai oleh Tuhan. Siapapun dapat dipakai oleh Tuhan. Sebenarnya video singkat tadi itu bukan kisah nyata, tapi itu reklame CCTV. Ya. Nah, saya pikir Bapak Ibu pasti sudah pernah menonton video ini, tapi di situ ada pesan penting. Apa yang kita bisa lihat di situ ialah siapa pernah menyangka seorang ODGJ yang dipandang sampah dari yang mempunyai toko, dibenci dan setiap saat diusir, ternyata ODGJ ini dia menjaga toko itu, membersihkan toko itu, bahkan dia mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga toko itu. Siapapun dapat dipakai oleh Tuhan. Seorang dalam gangguan jiwa seperti ilustrasi tadi, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Dan karena itu mau mengatakan kepada kita semua, jangan pernah menyepelekan, jangan pernah merendahkan, jangan pernah menghinakan seseorang hanya karena keadaannya. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu cara Tuhan bekerja atas hidup kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Belum tentu orang yang kita pandang hebat atau orang yang kita hebatkan atau yang kita harapkan itu bisa menolong kita. Banyak pengalaman kita dikecewakan oleh orang-orang yang kita harapkan dan orang-orang yang kita hebatkan. Malah dalam kenyataannya banyak orang yang biasa saja, yang sering tidak diperhitungkan, tapi mereka ternyata dipakai oleh Tuhan. Bukankah kita banyak kali terkagum-kagum bagaimana seseorang yang tidak kita perhitungkan sama sekali, yang tidak kita kenal, tetapi ternyata mereka membantu kita atau memberikan pertolongan. Bapak Ibu sekarang ini sedang duduk di kursi panas. Ya, masih aromanya masih terasa ya? Ini kursi baru. Ya. Yang mengangkat kursi ini sebagian besar adalah anggota jemaat. Tapi tahukah kita, saudara-saudara kita yang jaga parkir di bawah itu, yang tidak seiman dengan kita, itu turut ambil bagian mengangkat kursi ini. Betul ya Pak Salce? Kita kadang-kadang terkagum-kagum. Sementara yang kita harapkan, kadang tidak memberikan perhatian. Nah, tapi orang di luar sana, mereka punya perhatian untuk memberikan bantuan, untuk memberikan pertolongan. Bapak Ibu saudara-saudara, perikop yang menjadi bahan utama Yesaya 45 ayat 1 sampai 7 di sini memberi gambaran pesan yang diterima oleh Nabi Yesaya itu berkaitan dengan pengurapan dari Allah kepada Raja Kores, yaitu raja dari Persia. Kores tidak termasuk dalam umat pilihan. Kores tidak mengenal dan tidak menyembah Allah. Tapi kemudian dialah yang dipakai oleh Allah. Dialah yang diurapi oleh Allah untuk melaksanakan rencana penyelamatan Allah kepada umatnya. Kenapa harus Kores?
Kenapa tidak pilih salah satu dari pemimpin-pemimpin umat yang juga ada dalam pembuangan pada saat itu? Kan ada pemimpin-pemimpin di situ, para pemimpin agama. Kenapa bukan itu yang Tuhan pakai? Yang pertama kita melihat mengapa harus Kores yang dipilih dan diurapi oleh Allah untuk melaksanakan pembebasan atas bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan saat itu di Babilonia. Itu pertama ialah karena pemimpin-pemimpin umat, karena seluruh umat itu telah berontak kepada Tuhan. Mereka dibuang di Babel kan karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Karena mereka tidak setia, karena mereka mengkhianati Tuhan. Itu yang pertama. Akhirnya Tuhan pakai orang lain. Kalau ternyata para pemimpin agama, kalau ternyata umat tidak setia dan mengkhianati, Tuhan bisa pakai siapa saja. Yang kedua, mengapa harus Kores? Jadi ini masih yang pertama ya Bapak Ibu, memberikan penjelasan, jangan pernah selalu merasa diri hebat. Kalau kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan, kita tidak dihitung oleh Tuhan. Khotbah minggu kemarin itu berbicara tentang hal kerajaan sorga, yang mengkritisi para pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh agama yang merasa mempunyai sorga, yang merasa hebat, tapi ternyata mereka tidak dihitung oleh Tuhan. Malah yang berkenan kepada Tuhan ialah mereka yang direndahkan, mereka yang dianggap sampah, tapi mereka mau menyesal dan bertobat. Itu pertama. Kores dipilih oleh Allah karena pemimpin umat, karena umat tidak setia, karena umat penuh dengan kemunafikan. Yang kedua, Allah memilih atau memakai Kores itu karena kedaulatan Tuhan untuk memilih dan pakai siapa saja. Ayat 5 katakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Itu kedaulatan Tuhan. Dan tentunya Tuhan pasti tidak salah memilih orang, karena kalau kita baca sejarah Kores, Bapak Ibu nanti bisa kembali membaca bagaimana sejarah kepemimpinan dari Kores. Dia adalah termasuk raja yang cukup bijaksana. Setiap kali dia menaklukkan berbagai kerajaan, dia tidak memaksakan masyarakat atau rakyat dalam kerajaan itu untuk berpindah keyakinan atau meninggalkan budayanya, tidak. Kores termasuk raja yang sangat bertoleransi atau punya toleransi yang tinggi. Dia adalah raja yang cukup bijaksana. Itu yang kedua. Allah tidak pernah salah pilih dan Allah punya kedaulatan untuk memilih siapapun. Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita melihat konteks umat Yehuda, umat Allah yang dibuang ke Babel, itu pembuangan itu selama puluhan tahun, 70 tahun. Umat telah kehilangan harapan untuk kembali ke negeri mereka. Tidak usah jauh-jauh, kita saja kalau 1-2 bulan pergumulan datang silih berganti atau beruntun, kadang-kadang kita sudah gelap melihat masa depan. Apalagi ini 70 tahun. Umat tidak lagi memiliki harapan. Segala kekuatan atau kemampuan yang dimiliki, kemampuan di dalam segala hal sudah tidak ada. Apa yang mereka pakai? Apa mereka mau? Apa lagi yang mereka akan pakai? Berjuang sudah tidak ada. Umat berada di titik paling rendah, di titik di mana mereka sudah pasrah dan menyerah dengan keadaan.
mereka tidak lagi dapat melihat masa depan yang baik. Dalam kondisi umat yang demikian, Yesaya menyampaikan adanya pemulihan dari Tuhan. Dan Tuhan akan memakai Raja Kores. Yang tadi dijelaskan, Kores ini adalah Raja Persia. Dia menaklukkan Babel. Dalam pemerintahannya, setelah dia menaklukkan Babel, kemudian disitulah dikeluarkan dekret untuk mereformasi kebijakan terhadap umat Allah di Babel. Kalau dalam kepemimpinan atau raja-raja sebelumnya mereka ditindas, mereka tidak boleh keluar dari pembuangan, tapi kemudian dalam kepemimpinan Kores itu kebijakan direformasi, ya. Kemudian mengizinkan umat Allah untuk kembali ke negerinya. Dalam kepemimpinan Kores inilah umat Allah yang dibuang ke Babel selama 70 tahun itu diberikan kesempatan untuk kembali ke negerinya. Bahkan kembali untuk membangun bait suci yang sudah runtuh. Dan Kores ini juga memberikan bantuan untuk pembangunan bait suci tersebut. Apa yang mau dikatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Karena yang menentukan, karena yang mengendalikan sejarah dalam kehidupan ini adalah Tuhan. Bukan kita. Bukan penguasa-penguasa dunia ini. Yang mengendalikan dan menentukan adalah Allah. Yang punya masa depan, yang punya masa lalu, masa kini, masa akan datang atau masa depan, itu adalah Tuhan. Walaupun seringkali kita tidak bisa melihat adanya harapan. Karena pergumulan, karena penderitaan, karena sakit penyakit, karena berbagai hal dalam hidup ini. Seakan kita tidak bisa lagi melihat harapan. Di sini kita mau dikuatkan. Yakinlah bahwa Allah bisa memakai apapun dan siapapun untuk mewujudkan masa depan yang penuh dengan harapan kepada umatnya. Umat atau orang percaya itu diajar dan diajak untuk mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Allah yang empunya segalanya, yang menjadikan segalanya, yang mengendalikan dan menentukan segalanya. Dan karena itu sekali lagi diingatkan, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Karena Tuhan bisa. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Karena Tuhan bisa mengubahkan keadaan. Jangan pernah membenci sesama. Jangan pernah membenci sesama. Siapa tahu ada rencana Tuhan pada orang itu. Kita tidak tahu. Jangan pernah membenci. Mungkin terkadang kita sering disakiti. Tapi jangan pernah membenci. Karena kita tidak pernah tahu rencana Tuhan atas orang lain dan atas hidup kita. Sekaligus mau mengatakan bahwa penting untuk membangun relasi yang baik dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Bagaimana kita mau merasakan perubahan, bagaimana kita mau merasakan pembebasan, bagaimana kita mau mendapatkan rezeki kalau tidak membangun
relasi dengan semua orang. Karena ada saja orang seringkali yang cuma bangun relasi dengan orang-orang tertentu. Yang tadi saya katakan dalam khotbah awal, karena mungkin orang itu dihebatkan atau menghebatkan orang itu karena ada sesuatu yang diharapkan, belum tentu dia yang menolong. Dalam kenyataan banyak kali kita dipermalukan dan dikecewakan dengan orang-orang yang kita hebatkan. Bangun relasi dengan semua orang tanpa harus membeda-bedakan. Karena kita tidak tahu, tema kita katakan siapapun dapat dipakai oleh Tuhan. Tuhan menghadirkan setiap orang dengan maksud untuk memenuhi rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesaya menegaskan bahwa pemulihan dan pembebasan umat itu berlangsung dalam tangan Tuhan. Kores diurapi oleh Tuhan sebatas alat di tangan Tuhan untuk Tuhan pakai. Sehingga dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan memperlengkapi Kores untuk melakukan pembebasan kepada umatnya. Dan yang diharapkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari apa yang Tuhan buat atau cara Tuhan ini bisa menjadi kesaksian atau memberikan kesaksian kepada semua bangsa-bangsa. Bagaimana cara Tuhan bekerja dengan kuasanya. Bagaimana cara Tuhan membebaskan umatnya dengan menggunakan Kores atau dengan menggunakan siapapun yang dipandang berkenan kepada Tuhan. Saya mau katakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita ada di dalam dunia sampai dengan saat ini itu bukan karena kebetulan. Bukan karena kebetulan kita ada. Kalau kita sadar bahwa kita ada di dalam dunia, itu bukan karena kebetulan, kita akan menjadi manusia atau orang percaya yang tahu diri. Karena banyak orang yang sudah tidak tahu diri menjalani hidup ini. Pikirnya hidupnya itu adalah miliknya. Dia ada karena kebetulan. Tidak. Kita ada bukan karena kebetulan, tapi Tuhan yang hadirkan kita. Tuhan yang mengutus kita ke dalam dunia ini. Dan karena itu, setiap orang yang hadir atau dihadirkan oleh Tuhan, itu diberikan potensi Bapak Ibu. Siapapun dia, ada potensi di dalam dirinya. Jadi jangan rendahkan siapapun, karena Tuhan menghadirkan orang dengan potensinya masing-masing, supaya dengan potensi itu dapat memenuhi maksud dan rencana Tuhan menghadirkan dia, mengutus dia ke dalam dunia ini. Ingatlah selalu bahwa ketika kita diberikan kesempatan untuk berkarya, kita hanya sebagai alat, sama seperti Kores. Kita hanya sebagai alat. Apapun yang kita kerjakan, yang mampu kita selesaikan, kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Sehingga tempat kita berkarya, tempat kita melayani, bukan tempat untuk mencari nama. Bukan tempat untuk mencari nama, tetapi tempat di mana kita berkarya, kita pakai hidup kita supaya Tuhan dipermuliakan. Siapapun kita diutus oleh Tuhan. Di sekitar kita banyak orang-orang yang membutuhkan pembebasan dalam berbagai penderitaan. Gunakanlah kesempatan yang Tuhan sediakan ini untuk menjadi alat bagi Tuhan, alat di tangan Tuhan, sehingga dari seluruh hidup kita menjadi kesaksian bagaimana kuasa Tuhan supaya Tuhan dipermuliakan. Ternyata pekan ini adalah pekan pemuda, ya, pekan PPGT. Ini sekaligus mengingatkan kepada orang-orang muda
ya, mengajak para orang-orang muda untuk selalu ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menggunakan masa muda sebagai alat di tangan Tuhan untuk memenuhi rencana Tuhan untuk hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Sekaligus hari ini ada 2 keluarga yang akan membawa anak kekasih untuk menerima sakramen baptisan kudus. Mereka berikrar nanti di hadapan Tuhan, sekaligus menjadi tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak dalam pengenalan kepada Tuhan, sehingga anak-anak kita pun saatnya akan memberi diri segala potensi yang ada padanya untuk dipakai oleh Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Mari masuk dalam sah teduh. Siapapun kita atau sesama kita dapat dipakai oleh Tuhan, dan karena itu hargai dan bangun relasi dengan semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu layanan sakramen baptisan kudus. Ada kedua anak kekasih yang akan menerima layanan sakramen baptisan kudus. Orang tua akan membawa anak kekasih, yaitu Eleonor Grace Patanggo dan Gwen Ocean Lamba. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah, serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah.
dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus, memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan dinasihatkan dan diwajibkan untuk memulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah, lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah meterai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah telah memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Meskipun anak-anak kita belum mengerti baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka daripada baptisan kudus, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Pada zaman dahulu, Tuhan Allah telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya, akan menjadi suatu tanda perjanjian dan meterai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang telah dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ibu dan bapa berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis dipersilakan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu. Jangan karena kebiasaan atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus, sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apakah jawabmu, Papa dan Mama Eleonor? Apakah mengaku? Apakah jawabmu, Papa dan Mama Gwen, mengaku? Kedua, percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apakah jawab Papa dan Mama Eleonor? Apakah percaya? Apakah jawab Papa dan Mama Gwen? Apakah percaya? Ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apakah jawabmu, Papa dan Mama Eleonor? Apakah berjanji?
Apakah jawabmu, Papa dan Mama Gwen? Apakah berjanji? Terima kasih, Tuhan menolong dan memberkati kedua keluarga dalam menyatakan ikrarnya lewat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, mendidik dan membesarkan anak kekasih dalam pengenalan akan Tuhan.
Untuk doa syukur atas baptisan yang diterima oleh kedua anak kekasih kita akan satukan dengan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang disediakan dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Kami diperkenankan untuk menyatakan penyembahan kami. Semoga berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, yang disampaikan kepada kami, yang menegur dan mengingatkan lagi kami bahwasanya Tuhan dapat memakai siapapun untuk mewujudkan rencana Allah, membebaskan dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan umat-Nya. Kami mohon ampun Tuhan, kalau di dalam kehidupan kami pernah mengabaikan sesama kami. Allah Roh Kudus, jamah ubahkan hidup kami, untuk kami dapat melihat diri kami, untuk kami dapat melihat sesama kami, bahwa kami semua sama di hadapan Tuhan, dan kami semua diperlengkapi oleh Tuhan untuk melaksanakan maksud dan rencana Tuhan, supaya lewat kehidupan kami memberikan kesaksian tentang kuasa Tuhan untuk Tuhan dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati dan hidup kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami pun bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan. Hari ini kedua anak kekasih El dan Gwen telah menerima sakramen baptisan kudus. Tuhan sudah menjadikan sebagai anggota tubuh Kristus, menjadikan anak-anak-Mu seperti yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus itu. Kami mohon dalam nama anak-Mu yang tunggal, kiranya Tuhan memelihara dan memerintahkan anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu, serta hidup dalam kebenaran. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bahagian dalam kemenangan Yesus Kristus. Mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakan kekuatan dan kebijaksanaan bagi orang tua dalam mendidik anak-anak ini pada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat-Nya. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, diberkati Tuhan dalam kehidupan pribadi,
diberkati dalam kehidupan keluarga, diberkati di setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, bukakan jalan Tuhan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Karuniakan iman yang teguh dalam mereka berjuang dengan andalkan Tuhan, dengan meyakini bahwa waktu Tuhan pasti tiba memberikan yang terbaik. Mendoakan buat semua anak-anak, cucu-cucu dalam tumbuh kembang mereka diberkati, dalam bangku pendidikan mereka Tuhan senantiasa memperlengkapi dengan kecerdasan, pengetahuan, dan kemampuan untuk menggapai masa depan yang penuh dengan harapan. Orang tua kami yang telah menjalani masa indah di lanjut usia, peliharakan selalu Tuhan, berikan kesehatan, penuhi mereka dengan sukacita yang dari Tuhan. Bapa di sorga mendoakan jemaat-Mu yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Dalam lembaran warta jemaat tercantum nama-nama anggota jemaat. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, memberkati segala upaya yang dilakukan untuk mengalirkan berkat kesembuhan. Yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang mengalami pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu, supaya di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, mereka tidak kehilangan pengharapan, tapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan pasti dapat memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena kami selalu merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terkhusus kami bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun perkawinan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakanlah sukacita jemaat-Mu. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu. Bapak Ibu majelis, pengurus OIG, panitia-panitia atau tim yang sedang mengangkat tanggung jawab pelayanan dalam jemaat. Tuhan berikan kami kesehatan, penuhi kami dengan sukacita, berikan kami kemurnian hati dalam melayani Tuhan, sehati sepikir di dalam Tuhan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, persekutuan terbangun dengan baik, dan di dalam semua itu Tuhan dipermuliakan. Kami menyaksikan bagaimana kasih dan berkat Tuhan luar biasa lewat karya dari tim pengadaan bangku gereja. Tuhan berkenan menggerakkan semua jemaat-Mu untuk mau terlibat memberikan persembahan, sehingga pengadaan bangku gereja itu boleh diadakan sekarang dan boleh kami nikmati bersama-sama. Tuhan tetap memberkati semua jemaat yang selalu dengan sukacita mendukung pelayanan, dan Tuhan memberkati tim yang begitu setia dalam mengangkat tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami pun selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Pesta demokrasi telah ada mendekat. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan semuanya, dan kami memohon kepada-Mu Tuhan, berikan kami pemimpin yang bijaksana, yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh mengenal apa kehendak Tuhan untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai sejahtera. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang dianugerahkan dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kehidupan kami sepekan mendatang, karya atau kerja kami serahkan ke dalam kuasa kasih pimpinan Tuhan. Harapan kami di minggu depan, Tuhan masih melayakkan lagi kami, memberikan kami kesempatan menyembah Tuhan dalam ibadah raya minggu seperti ini. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga. Dan janganlah membawa kami ke dalam
tapi lepaskanlah kami dari penjara, karena Engkau yang mempunyai dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Yesaya 45 ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah. Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih dan rendah hati. Ia mengutusmu. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allahku sempurna. Dia akan memampukanku untuk melayaninya seperti yang Dia kehendaki. Arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimohon kesabarannya sebentar untuk kita mendengarkan warta jemaat. Tetapi sebelum itu, sebelum kita lanjutkan ke penekanan warta jemaat, diberikan kesempatan kepada panitia pengadaan bangku untuk memberikan suatu informasi bagi kita semua yang akan diwakili oleh Penatua Bapak Salce Talama. Disilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Majelis Gereja yang memberikan kesempatan kepada tim pengadaan bangku gereja untuk menyampaikan beberapa informasi. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan atas perkenannya, kemurahan dan anugerahnya yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk ikut mengambil bagian dalam mengangkat sebuah tugas dan tanggung jawab dalam pengadaan bangku gereja yang kita sudah boleh saksikan dan kita boleh mudah-mudahan kita nikmati yang telah ada sampai pada saat ini. Tiada lain yang dapat kami ucapkan sebagai tim adalah terpujilah Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kami dan bahkan bagi kita semua sebagai warga jemaat
untuk melengkapi ruang ibadah kita melalui pengadaan bangku jemaat. Dan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Majelis Gereja kepada kami sebagai tim, menurut kami sudah terpenuhi dan telah selesai dengan pengadaan bangku yang telah kita boleh duduki, kita boleh tempati pada saat ini. Apa yang kita capai ini adalah karena partisipasi dari seluruh anggota jemaat, bahkan juga simpatisan yang ikut mengambil bagian dalam pengadaan bangku ini. Kami sungguh merasa bahwa berapapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara telah persembahkan untuk Tuhan, itu sangat berarti untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa kemarin ketika bangku-bangku sudah ada di lapangan parkir, kami tim sangat ragu apakah kami bisa mengangkat naik, karena ini bangku ini lumayan berat, mungkin sekitar 80 sampai 90 kg untuk satu bangku. Dan memang ternyata ketika diangkat ke atas memerlukan waktu dan tenaga yang luar biasa. Kami share melalui WAG PKB, WAG jemaat, dan ya juga melalui Ketua PPGT. Sambutannya luar biasa, sebab dari semua yang kami hubungi ada keterwakilan untuk datang beramai-ramai mengangkat bangku naik ke ruangan ini. Bahkan disebut oleh Ibu Pendeta tadi, ya, saudara-saudara kita yang tidak seiman ikut juga memberikan sumbangsi melalui tenaga mereka. Ada keterwakilan baik dari PWGT, ada juga yang hadir kemarin. Keterwakilan PPGT, PKB, warga jemaat. Terlebih kita tepuk tangan buat rekan-rekan kita para pelaut. Iya, luar biasa perhatian mereka, tenaga mereka untuk ikut membantu kita mengangkat bangku naik ke ruangan ini. Yang berikut kami sampaikan bahwa apa yang kami rencanakan, kita semua rencanakan, tentu di sana sini ada kekurangan. Mungkin tadi pagi ketika kita datang menduduki bangku itu masih ada yang goyang-goyang, ya. Ya, karena ini adalah buatan tangan manusia, jadi tentu tidak terlalu presisi. Dan karena kemarin sudah sore, jadi belum ada waktu untuk menyetel, memperbaiki supaya bisa
kita duduki dengan baik. Mudah-mudahan ke depan, beberapa hari ke depan kita bisa memperbaikinya. Jadi atas kekurangan ini kami tim mohon maaf, mungkin kita belum terlalu nyaman untuk duduk di atasnya, tetapi ya itu sudah kami pikirkan untuk di setel lebih baik lagi. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kami masih punya saldo luar biasa. Saldo ini adalah bukan saldonya tim, tetapi adalah saldonya Tuhan. Melalui Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nanti Tuhan akan tunjukkan, berikan hikmat bagi kita, mau diapakan saldo ini, tetapi yang jelas bahwa saldo yang dapat terkumpul akan kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, atas kepercayaan yang diberikan oleh majelis gereja, oleh anggota jemaat, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada tim telah kami lakukan, dan semoga semua yang kita lakukan bersama adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada moto kurang lebihnya mohon maaf, kursumanga pole paraya. Ya, kurang semangat lako panitia. Ada yang pada saldo ni nak akon nabuda tu bisik-bisik tu kurangin aku kata mak gereja mak kipas-kipas pikir. Ya, kita lanjutkan untuk penekanan warta jemaat pada siang hari ini. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk dalam pelayanan dan dalam keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator media sistem, multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Warta Komisi PWG. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 sesudah ibadah jam 9 pagi. Diharapkan untuk peserta katekisasi mengikuti pelajaran tersebut. Pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Nathaniel Christian Susanto Putra dengan Saudari Elda Celia Kasiaing yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pukul 12.30 siang di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Tuhan memberkati. Baptisan Kudus. Baptisan kudus yang seperti kita sudah saksikan hari ini telah dilaksanakan oleh pendeta, yaitu anak kekasih kita Eleanor Grace Patanggo, anak dari Bapak Yohanes Yaskel Patanggo dan Ibu Helen Rante Linggi. Dan yang kedua, Gwen Ocean Lamba, anak dari Bapak Suharpan dan Ibu Iin Selviana Rising.
Panitia HRG tahun 2023 Hari Natal dan Tahun Baru. Kami dari Panitia HRG akan melaksanakan pencarian dana berupa 1. Aksi massa berupa penjualan piong beras, piong bara dengan harga 100.000 per lampa pada hari ini, mungkin sudah ada di bawah. Setelah ibadah jam 9 bisa diambil di bawah. Yang kedua, aksi massa Burak pada tanggal 5 November 2023. Yang ketiga, penjualan kalender tahun 2024 yang akan diadakan pada bulan Desember 2023. Mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berita selanjutnya dari Komisi Verifikasi. Berikut disampaikan jadwal verifikasi. Yang pertama, tanggal 28 Oktober jam 9 sampai selesai untuk bendahara PKBGT, PPGT, SMGT, dan paduan suara. Yang kedua, tanggal 5 November 2023 sesudah ibadah jam 9 untuk bendara PWGT. Dan yang ketiga, tanggal 12 November 2023 sesudah ibadah jam 9 untuk bendahara jemaat. Ini untuk laporan keuangan sampai September 2023. Warta PKBT. Ibadah rutin PKBGT akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 pukul 18.30 dan akan menjadi tuan rumah sektor Walang Bypass dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Amos Patadungan. Warta PWGT. Ibadah dan pertemuan rutin PGIW wilayah Jakarta Utara akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 di Gereja HKBP Tanjung Priok, Suasembada pukul 4 sore. Yang kedua, perayaan Natal PWGT Jemaat Keramat dirangkaikan dengan perayaan Hari Ulang Tahun PGWGT akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2023 bertempat di Ruang Serbaguna Gereja Jemaat Keramat. Warta PPGT. Rapat PPGT Jemaat Keramat akan dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 November 2023 bertempat di Ruang Serbaguna Jemaat Keramat. Akan melakukan pencarian dana melalui aksi massa Pak Piong pada tanggal 29 Oktober 2023. Kalan-dolan teh. Peruntukan untuk pundi 4. Untuk pundi 4 tanggal 29 Oktober untuk panitia rapat anggota PPGT. Untuk tanggal 19 November 2023 untuk panitia HRG. Untuk tanggal 26 November 2023 masih untuk panitia HRG. Rekoleksi dan refleksi pendeta. Sehubungan dengan diadakannya acara rekoleksi dan refleksi yang akan diadakan oleh BPJS Gereja Toraja di Tangmentoe, Tanah Toraja, bagi pendeta yang akan dimutasi. Maka pendeta Yulia Tangalayuk akan mengikuti acara tersebut sehingga beliau tidak berada di tengah-tengah jemaat pada tanggal 23 sampai 27 Oktober 2023. Demikian informasi ini disampaikan, harap maklum. Ibadah keluarga pada hari ini 22 Oktober 2023 pukul 12 di rumah keluarga Bapak Yusuf Pasangsura dan keluarga Yohanes Silaho
Tanggal 24 Oktober di keluarga PT Tanjontong. Kamis 26 Oktober 23 di keluarga David Buntu, keluarga Hayden Rante Linggi, dan keluarga Yohanes Yeskel. Terus tanggal 28 Oktober di keluarga Nestor S. Kuera. Sabtu 28 Oktober di keluarga Nyonya Magdalena Tambuku. Anggota jemaat yang berulang tahun. Selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati dalam kehidupannya. Berita sakit seperti telah didoakan oleh Bu Pendeta, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Berita tambahan, warta tambahan, untuk anggota penerimaan anggota jemaat keramat yang baru akan dilaksanakan pada ibadah yang kedua sore hari ini jam 16.30 untuk saudara Nathaniel Christian Susanto Putra. Tambahan yang kedua, pembinaan pengenalan karakter untuk anak akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 jam 9 pagi di ruang serbaguna. Diharapkan kepada orang tua katekisasi untuk mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti pembinaan pengenalan karakter tersebut. Demikian, mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau tata usaha dan majelis gereja. Hore, semangat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.